Asal-usul Sunan Kudus. Ja'far Shadiq atau yang akrab dikenal dengan Sunan Kudus merupakan salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus adalah putra dari Raden Utsman Haji alias Sunan Wundu di Cipal Panowo. Letaknya di sebelah utara kota Pulau, dengan Syarifah Dewi Rail binti Sunan Bonang. Di dalam babat Tanah Jawa disebutkan bahwa Raden Utsman Haji yang merupakan ayah kandung Sunan Kudus pernah memimpin pasukan Majapahit. Sunan Wundu selaku Senopati Demak bertarung dengan sengit melawan Raden Husain atau Adipati Terong dari Majapahit. Dalam pertempuran tersebut Sunan Wundu gugur, sehingga kedudukannya sebagai Senopati Demak digantikan oleh Sunan Kudus. Cara-cara dakwah Sunan Kudus. 1. Tidak menggunakan jalan kekerasan atau radikalisme untuk mengubah masyarakat yang masih taat dengan kepercayaan namanya. 2. Jika ada tradisi atau kebiasaan buruk yang berkembang di masyarakat, maka selagi hal tersebut dapat dirubah, maka Sunan Kudus berusaha merubahnya dengan pelan-pelan. 3. Tidak melakukan atau menggunakan jalan kekerasan. 4. Mengembangkan prinsip Tutmuri Handayani, yaitu turut membaur dan ikut serta dalam kegiatan masyarakat. 5. Berusaha menarik simpati masyarakat agar tertarik dengan ajaran Islam. Makam Sunan Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi. Beliau meninggal dalam keadaan yang sangat diinginkan oleh setiap umat muslim. Sunan Kudus meninggal dunia dalam posisi sujud ketika menjadi imam salat subuh di masjid, tepatnya Masjid Menara Kudus. Beliau dimakamkan di area Masjid Menara Kudus. Sampai saat ini banyak orang yang selalu datang untuk berziarah ke makam beliau. Makam Ja'far Shadiq terletak di belakang bangunan utama. Untuk masuk ke dalam komplek makam, ada akses tersendiri yang bisa dilewati. Namun, bisa juga melewati gapura di samping kiri Masjid Menara Kudus. Sifat beliau yang penuh dengan kesabaran dan kebesaran hatinya terlihat dengan upaya beliau dalam menyampaikan dakwah. Sifat tersebut juga perlu dilestarikan untuk umat muslim. Hingga saat ini, beliau adalah tokoh penting Islam yang merupakan panutan yang sangat dikenal sampai detik ini oleh banyak orang. Melalui kisah perjuangan Sunan Kudus dalam berdakwah menyebarkan agama Islam, terdapat banyak sekali pelajaran yang dapat diambil hikmahnya dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi sesama umat beragama adalah hal yang sangat penting hingga detik ini untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Ajaran Sunan Kudus. Ajaran Sunan Kudus hampir mirip dengan ajaran dari beberapa sunan lainnya, seperti Sunan Kalijaga yang dalam syiar Islam masih menggunakan pendekatan dengan tembang atau wayang. Ajaran beliau melalui pendekatan kepada masyarakat saat itu melalui tembang, wayang, dan seni kebudayaan lainnya. Dalam mengajarkan atau melakukan dakwah, Sunan Kudus sangat berhati-hati, karena memang masyarakat pada waktu masih kuat dalam menganut agama Hindu dan Buddha. Berikut ulasan tentang ajaran Sunan Kudus. 1. Toleransi. Sunan Kudus memiliki permintaan yang diberikan kepada masyarakat agar tidak menyembelih sapi pada saat Idul Adha. Hal ini dikarenakan binatang sapi sangat dihormati oleh masyarakat Hindu Buddha pada waktu itu. Sebagai gantinya, mereka dapat menyembelih bau sebagai hewan kurban. Kepercayaan tersebut hingga kini masih dilakukan oleh masyarakat Kudus hingga sekarang. 2. Gus Jigam. Sunan Kudus meninggalkan ajaran Gus Jigam yang mengajarkan bagaimana mengajarkan hidup di dunia dan di akhirat. Gus berarti bagus akhlaknya, Ji yang berarti rajin mengaji, dan Gam yang berarti gagah.
Peninggalan Sunan Kudus yaitu 1. Masjid Menara Kudus, 2. Kristen Tombak, 3. Asmanatan. Kesimpulan, Sunan Kudus memiliki nama asli Sayyid Ja'far Shadiq Ahmad Khan, menyebarkan agama Islam di Kudus, Jawa Tengah. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya.